Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Mauldan Nahria dari BKI kelas 6A. Di sini saya akan membuat tugas video konseling multikultural. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan klien kita terlebih dahulu. Dengan siapa, Mbak? Nama saya Nanur Hayati. Saya dari Cipejowetan, Lemah Abang, Cirebon. Oke, biasanya dipanggilnya apa nih? Dipanggilnya Ana. Terus nyamannya dipanggil apa sama saya? Teh Ana aja kali ya. Oke, boleh Teh Ana. Terus Teh Ana itu sekarang sedang menempuh pendidikan? Iya, saya nempuh pendidikan S1 di Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Kebetulan saya mengambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Iya, berarti kita satu kampus ya, satu fakultas juga. Teh Ana pernah punya pengalaman pindah sekolah nggak gitu, sekolah keluar kota gitu? Kalau pindah sekolah sih nggak pernah, kayak misalnya kelas 1 kelas 2 di sini terus kelas 3 pindah di luar kota, nggak pernah. Tapi dalam tahun ajaran baru mungkin ya lebih ke pindah lingkungan gitu judulnya gitu kan. Kalau pindah sekolah kan judulnya kayak setengah di sini setengah di sana gitu Oh kan. iya. Tapi saya pernah ngalamin pindah lingkungan baru sih judulnya gitu. Boleh diceritakan kenapa bisa pindah lingkungan gitu, nggak di Cirebon lagi? Jadi dulu saya kan SMP di Cirebon. Mm. Nah, pas kelulusan itu kebetulan dianjurkannya SMA-nya itu pindah kota di Tasikmalaya. Dulu itu didaftarin di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya. Nah, gitu. Jadi kebetulan udah didaftarin, udah beres semuanya, udah dikabarin beres lah gitu. Jadi ya harus terima gitu, harus siap di sana gitu. Jadi saya di sana sekolah SMA Islam Cipasung sambil mondok di lingkungan Pondok Pesantren Cipasung di asrama Rodatul Banat 1 gitu. Berarti ini keinginan Teh Ananya atau dari keluarga? Sebenarnya lebih ke keluarga sih. Tapi sayangnya tidak ada penolakan juga, jadi ya udah iya. gitu. Kan antara Cirebon dan Tasik nih beda nih budayanya. Ya. Itu merasa kesulitan nggak sih beradaptasi di sana? Awalnya bener-bener sih ngerasa kesulitan, apalagi soal bahasa ya. Bahasa di sini kan notabene kalau daerah sini tuh memang Jawa kan. Tapi memang ada yang Sunda juga, tapi Sundanya kurang halus lah bisa dibilang gitu. Nah, kalau di Tasikmalaya itu memang halus banget si bahasanya tuh. Karena kebetulan saya orang baru di sana gitu ya. Jadi takut salah bicara juga, jadi lebih memilih untuk bahasa Indonesia. Tapi lambat laun karena 3 tahun di sana, jadi lama-lama jadi terbiasa gitu, ke bawah logatnya sedikit-sedikit mengerti dan apa ya, nggak bisa nembalin semua tapi mengertilah apa yang dikatakan gitu untuk di masyarakat di sana gitu. Terus cara Teh Ana beradaptasi nih dengan antara dua budaya yang berbeda ini tuh gimana kan? Istilahnya Teh Ana tuh kan orang baru masuk gitu ke dalam budaya baru. Nah, gimana sih cara beradaptasinya itu? Kebetulan saya tipe kalau orang yang gampang beradaptasi di suatu tempat tuh gitu, jadi nggak terlalu apa ya, kayak tertutup banget gitu, nggak. Saya lebih explore aja sih, nyari teman yang banyak gitu. Kebetulan notabene teman-teman pada Sunda Sunda semua di sana tuh, jadi ikut belajar gitu. Terus adat, oh ternyata adatnya kayak gini gini gitu, dari mulai tata krama juga, jadi kayak merhatiin gitu. Jadi untuk beradaptasi kayak kitanya lebih terbuka aja sih, lebih aware ke lingkungan gitu, lingkungan kita gitu. Jadi nggak begitu sulit, jadi lebih saya bisa menyesuaikan di sana gitu. Kan waktu SMP-nya sekolah umum, terus Ya. SMA-nya kan pesantren gitu. Nah, itu kan pasti ada
apa sih, kayak culture shock gitu tuh. Iya, benar. Perbedaan budaya yang sangat mencolok dari kedua sekolah itu tuh. Di sana di pesantren ini tuh paling susah beradaptasi tuh di bagian mananya? Kalau beradaptasi lebih ke apa ya, pelajaran baru sih. Hmm. Kayak kalau lingkungan oke, kayak saya sudah bisa gitu, lingkungan mah kayak udah gampang nih, kayaknya bisa nih gitu, dengan modal kita mau terbuka gitu, terus membuka cabang untuk berteman dengan siapapun gitu. Nah yang susahnya tuh paling soal pelajaran di sekolah sih gitu. Ada pelajaran yang saya dapatkan tapi pas SMP saya nggak tahu gitu tuh pelajaran kayak gitu, pelajaran sekolah kayak tareh kayak gitu. Contohnya tuh tareh tuh mungkin tentang sejarah Islam kayak gitu kan. Lebih mendalam lagi gitu, saya nggak dapetin di sekolah umum kemarin. Iya. SMP kemarin. Terus kayak bahasa Arab kayak gitu ya, walaupun memang saya sekolah madrasah dulu pas SD gitu, tapi kan ini lebih kayak Mendalami gitu. mendalami gitu, jadi rada shock sedikit gitu. Tapi ya balik lagi, kita harus punya teman di sana gitu, belajar bareng gitu. Lagian teman juga dari berbagai kota kan, jadi sama-sama belajar, jadi enjoy aja sih ngejalaninnya gitu, tidak terlalu terbebani gitu. Kan sekarang Tiana udah pindah lagi nih ke Cirebon. Ya, Ada nggak sih kebiasaan yang kebawa gitu dari Tasik terus ke Cirebon lagi tuh, kebawa tuh kebiasaannya? kebiasaannya sih Mungkin dari pondoknya gitu apa kan gitu? biasanya bangun pagi gitu kan. Nah masih sih kerasa bangun paginya gitu, bangun paginya masih kerasa gitu. Di sana bangun pagi ada teh jam 3-an kan gitu, karena memang kalau di pondok biasa kan ya rebutan air kayak gitu kan. Nah kebiasaan kayak gitu ke bawah sampai sekarang di Cirebon gitu, kadang bangun pagi gitu. Terus bahasa juga sih, logat bahasa kayak masih nempel gitu, masih nempel. ada. Jadi ketemu di Cirebon dari Sunda atau enggak dari Tasiknya langsung gitu, oh jadi kayak mereka mengira saya kayak orang sana gitu, padahal saya memang asli Cirebon kan gitu sih. Kan Kebawa. ya kan Tiana pindah lagi ke Cirebon nih dari Tasik, ngerasa harus beradaptasi lagi nggak pas udah di Cirebon tuh? Oh enggak sih, lebih kayak come back to my city, kayak ya udah sih seperti biasanya lagi, cuma memang saya nih udah ada logat sana nih, jadi ya udah gitu. Enggak susah juga gitu, karena memang dari kecil di sini gitu ya, sampai umur SMP gitu, cuma SMA doang kan di sana, jadi ya tidak begitu sulit gitu ya. Terus pertanyaan terakhir, ada nggak sih manfaat yang Teh Ana rasain ketika telah beradaptasi pindah lingkungan itu tuh, manfaat untuk diri sendirinya apa? Oh tentu ada sih. Kalau beradaptasi lingkungan kayak gitu kan otomatis kita mengenal dari individu orang yang kita hadapin di sana kan gitu, kayak lebih oh ternyata bener banyak banget nih orang berbagai macam sifat gitu kan. Nah itu sih yang pertama ngerasain banget gitu. Terus pindah lagi ke Cirebon, nemuin lagi yang oh gini ternyata, kayak baru aja gitu ketemu orang yang sifatnya kayak gini gitu sih. Jadi lebih ke apa ya, interaksi sama orang lainnya gitu, kayak oh, dapat hal baru nih dari orang ini gitu, kayak lebih ke sosial sih ngerasanya gitu, dapat benefitnya gitu, jadi ya begitulah. Oke, terima kasih Teh Ana telah memaparkan tentang ceritanya. Karena klien kita yang satu ini kan telah berpengalaman gitu beradaptasi, udah berpindah dua kali ya, dari Cirebon ke Tasik, Tasik ke Cirebon lagi. Jadi dia udah tahu sendiri solusinya bagaimana, karena dia udah pinter bisa mencari solusinya sendiri. Jadi saya sebagai pengkonselingnya tidak perlu susah-susah untuk mencari solusi, karena sang klien udah bisa menemukan jawabannya sendiri. Oke, terima kasih Ana, Teh Ana.